Oke, selamat datang kembali di channel Pujianto. Pada video kali ini kita akan melanjutkan playlist tentang React.js. Nah, jika pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengenalan React.js dan juga setup project. Pada video kedua ini kita akan coba membahas mengenai struktur project React itu sendiri. Nah, kita akan langsung saja buka code yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Oke, ini projectnya sudah kita buka. Nah, apa aja sih file yang dibawa kalau kita membuat aplikasi React.js dari Vite? Pertama, kita diberikan satu folder Node Modules. Node Modules ini isinya adalah dependensi atau library yang kita install ke aplikasi. Nah, terus kemudian yang kedua ada folder public. Folder public ini berisi file-file common yang bisa diakses direct oleh browser. Nah, selanjutnya di sini ada folder src. src ini folder tempat untuk membuat code aplikasi React.js, di mana di dalamnya itu ada dua file utama. Yang pertama main.jsx. Nah, main.jsx ini adalah file untuk entry point dari aplikasi kita ke real DOM. Nah, terus kemudian file yang kedua itu ada app.jsx. Ini adalah komponen utama untuk menampilkan UI awal. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk yang di main.jsx itu dia akan menaruh si script yang kita buat itu ke dalam elemen ID root, yang ID-nya root. Nah, sekarang kita menyambung ke sini. Nah, di sini setelah di src kita ada file index.html. Nah, di index.html ini dia punya div nih yang ID-nya root. Nah, disinilah tempat si main.jsx tadi menaruh script yang kita buat. Jadi nanti dia istilahnya secara gampangnya dia di-embed ke dalam div ini nih yang ber-ID root. Begitu. Nah, pada file selanjutnya kita akan mengintip yaitu package.json. Nah, package.json ini isinya adalah file konfigurasi untuk project kita. Nah, pertama ini ada nama projectnya apa, terus kemudian versioningnya versi berapa, terus di sini ada script untuk menjalankan aplikasi, build aplikasi, terus ada ESLint untuk ini untuk formatting, terus kemudian preview ketika kita sudah selesai build dan hasil buildnya mau kita preview, dan masih banyak lagi kita bisa custom untuk scriptnya ini sendiri. Nah, terus kemudian dependensi yang ada di dalam aplikasi kita ini ada React sama React DOM. Terus kemudian dependensi yang dibutuhkan hanya untuk di proses development saja, ini ada ESLint, types React, dan masih banyak lagi ke bawah. Jadi nanti ketika kita menambahkan suatu extension atau library, nah di sini di list ini dependensi atau dev dependensi ini akan bertambah. Terus setelah kita install di sini bertambah, nanti akan masuk ke dalam folder node module. Nah, selanjutnya setelah kita tadi intip file dari package.json, selanjutnya ini ada satu file lagi package log.json. Nah, ini secara gampangnya adalah si project kita ini akan nge-lookup ke sini. Akan lookup ke sini ketika nanti kita baru baru clone project ini dari repository, misalkan dari Git seperti itu. Nah, ketika dia mau melakukan instalasi awal, instalasi dependensi atau library-nya, itu biasanya dia lookup-nya ke sini
agar supaya lebih lebih cepat begitu. Nah, setelah package.log.json kita masih punya satu file yang penting lagi. Kita zoom out dulu. Ini ada vtconfig.js. Nah, vtconfig ini fungsinya adalah file konfigurasi Vt yang digunakan untuk penyesuaian pengaturan build, terus kemudian opsi lainnya untuk project-project kita. Nah, beberapa hal yang bisa dikonfigurasi di Vt ini antara lain itu dia bisa pengaturan untuk server developmentnya nanti mau seperti apa, konfigurasi untuk build ke production seperti apa. Nah, umumnya kan kalau kita mau melakukan build ke production itu console lognya harus hilang semua. Nah, itu bisa di handle di sini, di konfigurasi ini. Nah, untuk caranya seperti apa nanti akan kita bahas di video-video lainnya. Terus kemudian bisa untuk optimasi output dari hasil build dan masih banyak lagi. Intinya ini ya bisa dibilang ini file konfigurasi yang cukup sakti untuk si Vite itu sendiri. Oke, setelah kita mengenali struktur dari project ini, sekarang kita akan coba membuat script custom ya. Kita buat sendiri aja. Ini ada start build line preview, kita bikin sendiri namanya start lokal. Nah, kemudian kita akan coba jalankan dia di port custom sesuai yang kita mau. Berarti kita ikuti aja yang ada di ini script untuk start, terus kemudian kita pindahkan portnya ke 3000. Lalu kita jalankan. Ini kita belum masuk ke direktorinya. Kita masuk dulu. Oke, habis itu npm run start, kita ikuti ini start titik 2 lokal, enter. Oke, sudah jalan. Kita coba cek di browser ya. Nah, ini sudah berjalan aplikasinya. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Kita akan coba ubah-ubah isi yang ada di ini app JSX komponen UI utama. Ini kita hapus aja semua, anggaplah kita nggak butuh ini. Sorry, saya salah hapusnya. Hapus, kita sisakan, kita buat div, kita ganti React project. Kita cek. Nah, sudah update ya. Jadi udah keganti. Terus coba kita stop. Sekarang kita coba build projectnya. Gimana cara buildnya? Di sini udah ada ini. Jadi kita tinggal jalankan script npm run build. Atau kalau kita mau bikin script build sendiri nggak apa-apa. Kita coba bikin build development. Kepanjangan ya, build dev aja. Nah, ini scriptnya nanti yang kita custom yang di sini. Sekarang kita samakan dulu. Vt build. Oke, berarti scriptnya kita buatnya di sini npm run build dev. Enter, kita tunggu prosesnya udah selesai. Saya belum selesai ngomongnya tapi prosesnya udah selesai. Nah, jadi setelah kita build itu akan terbuat satu folder baru namanya dis. Nah, di sini ini akan terbuat file script. Ini hasil compile dari apa yang kita buat di src ini. Jadi makin banyak yang kita buat nanti file compile-nya ini isinya juga akan semakin banyak. Nah, ini secara manusia ini nggak sangat susah buat dibaca. Nah, jadi inilah yang dikirim
ke index HTML. Nah, nanti diinjek nih, kasarnya diinjek ke dalam sini. Selanjutnya setelah kita punya satu package build yang sudah jadi, kita akan coba preview. Kita bikin script lagi, preview dev vt preview, kita tembak ke port 3100 supaya agak berbeda dengan yang kita debug. Oke, kalau sudah kita jalankan scriptnya, npm run preview dev. Sip. Sekarang kita cek. Ini yang 3000 mestinya udah mati karena script debugnya udah kita matiin. Sekarang kita ke 3100. Oke, bisa. Oke, jadi sekian dulu untuk video kita kali ini. Untuk selanjutnya kita nanti akan membahas untuk membuat React komponen. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.